Selamat siang. Hari ini kita akan mencoba berbincang lagi dengan narasumber, yaitu pasien atau ex pasien COVID-19. Nah, kenapa kok kita membicarakan hal ini? Karena kita ingin mencoba mengedukasi mengenai orang-orang yang belum paham mengenai penyakit ini, ya. Setelah kena, lalu apa harus tanggapannya, itulah yang harus kita lakukan, ya. Karena banyak sekali keluhan dari pasien ex-COVID bahwa setelah mereka kembali dari isolasi, mereka tetap dijauhi. Nah, sekarang kita harus dengarkan dari mereka, memahami dari sisi mereka. Ya, kalau begitu kita lihat dulu kutipan berikutnya. Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan berbincang-bincang begitu ya dengan seorang narasumber. Inilah beliau ya. Nanti beliau akan menyaringkan berbagai hal, mungkin juga pengalamannya atau mungkin juga perasaannya gitu ya, mengenai apa yang dia rasakan. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang COVID, proses dan cara untuk menanggulanginya mungkin ya teman-teman ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung bicara dengan narasumber. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, siapa, bagaimana, dan profesinya mungkin silahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Aji. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Pak Aji. Ya, saya berprofesi untuk saat ini sebagai seorang guru, ya, guru SMA teman-teman. Maka saya juga mengajar layaknya bertemu dengan para murid juga, berinteraksi satu sama lain. Kemudian asal saya dari Kepulauan, ya, daerah Sumatera. Kalau teman-teman tahu, nama daerahnya adalah Bangka Belitung. Nah, tepatnya di Pulau Bangka ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman mencari atau men-search itu letaknya di mana. Namun Bapak yakin ketika teman-teman mencari pasti tahu, karena tempat Bapak itu sudah terkenal sejak adanya novel Laskar Pelangi ya. Oke, sekian kisah atau perkenalan dari Bapak. Seperti itu Pak Okta. Oke, teman-teman, itu tadi adalah perkenalan dari Pak Aji ya, tentang asalnya, lalu profesinya. Nah, ini juga yang membuat kami berdua ya, menggunakan masker. Ini untuk menerapkan gitu ya, protokol kesehatan bagi kita ya. Nah, mungkin ada beberapa hal gitu ya yang ingin saya dialogkan dengan Pak Aji. Nah, Pak Aji, kira-kira awal mula Pak Aji itu terkena penyakit yang lagi booming itu karena apa kira-kira Pak? Mungkin bisa diceritakan pada teman-teman yang ada di sekolahan. Silakan Pak. Oke, baik. Teman-teman, untuk saat ini ya, kita itu pasti tidak asing lagi mendengar dengan kata COVID-19. Pandemi ini terjadi sudah cukup lama ya teman-teman, hampir 1 tahun, yaitu tepatnya di bulan Desember 2019. Untuk Bapak sendiri, ketika mengalami hal ini, jadi gejala-gejala awal mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mengerti. Tapi gejala awal yang Bapak rasakan sendiri, itu yang pertama adalah demam. Jadi Bapak sendiri itu merasakan hal ya, ketika Bapak baru mau tidur, suhu tubuh Bapak itu tiba-tiba naik teman-teman. Itu bisa terasa saat hidung itu kok ketika Bapak bernafas, udara yang masuk ke dalam hidung itu rasanya agak panas teman-teman, berkurang sekali seperti itu. Kemudian yang kedua, selain demam, itu Bapak merasakan lemas. Jadi tubuh Bapak yang biasanya ini
melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak seperti yang biasanya terjadi. Bapak biasanya bisa bangun pagi, olahraga, tapi ketika bangun pagi itu rasanya capek sekali. Dan untuk melakukan aktivitas yang biasa Bapak lakukan itu banyak yang berkurang. Kemudian yang ketiga, pasti teman-teman tahu, batuk, pilek. Itu yang Bapak rasakan. Nah, ketika Bapak merasakan gejala-gejala ini, Bapak juga itu tidak tahu ini berasal dari mana. Padahal Bapak sendiri itu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Rajin mencuci tangan, terus menjaga jarak dengan teman-teman Bapak, kemudian mengurangi aktivitas ketika berkumpul. Itu yang Bapak rasakan. Namun teman-teman, ini yang terjadi, ini yang Bapak rasakan, yang ingin Bapak sharing, ingin Bapak bagi ke teman-teman, bahwa COVID-19 ini adalah musuh yang tidak terlihat. Jadi teman-teman memang harus lebih waspada, jangan anggap remeh terhadap penyakit ini. Seperti itu. Seperti itu Pak Okta. Baik, benar sekali yang telah dibicarakan oleh Pak Haji tadi ya, bahwa COVID-19 ini memang adalah musuh kita bersama dan musuh yang tidak terlihat. Oleh karena itu teman-teman, diharapkan kita semua itu memang menerapkan banyak protokol kesehatan ya. Jelasnya agar apa? Untuk menghindarkan kita dari penyakit ini. Ya, teman-teman, tadi itu adalah sharing dari Pak Haji ya, mengenai kenapa dia bisa terkena gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita juga harus mendengar dan memahami bagaimana perasaan dari Pak Haji saat dia mengetahui hasil PCR-nya. Kira-kira Pak Haji, saat Pak Haji mengetahui hasil PCR Pak Haji itu positif, apa yang Pak Haji rasakan? Apa kesudahan yang muncul dari hasil PCR itu? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, ketika hasil itu muncul, perasaan pertama yang Bapak rasakan itu adalah kesal. Selain itu Bapak merasakan marah dan kecewa. Terus selain itu Bapak juga merasakan rasa yang sulit untuk Bapak ungkapkan, kekhawatiran Bapak, apalagi virus ini ya, penyakit ini itu di kalangan masyarakat itu masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Orang sangat takut ketika membicarakan hal ini. Nah, Bapak sendiri itu merasa takut, merasa khawatir dengan adanya ketika Bapak sendiri itu menerima hasil tes PCR ini. Seperti itu Pak Okta, perasaan yang saya rasakan. Berarti intinya adalah saat menerima hasil PCR itu, Pak Haji memang merasa tidak nyaman teman-teman. Dan dia juga mungkin bisa dikatakan takutnya karena apa adalah judgement atau cap dari masyarakat, begitu ya Pak Jadi ya? Iya, kurang lebih seperti itu Pak Okta. Ya teman-teman, mungkin setelah kita mengetahui dari perasaan yang timbul atau kegundahan yang timbul dari Pak Haji tadi ya, setelah hasil PCR-nya yang positif ya. Nah, sekarang kita juga perlu tahu mengenai proses penyembuhan dari beliau gitu ya, apa yang beliau lakukan agar kita bisa mencontohnya ya, untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Bahkan Pak Haji ya, proses penyembuhan dari penyakit ini gitu ya, itu kira-kira apa yang perlu harus kita lakukan Pak mengenai agar penyakit ini bisa segera menghilang dari tubuh kita, kira-kira bisa dijelaskan juga Pak Haji ya? Baik, teman-teman,
eh, yang harus teman-teman tanamkan di dalam pikiran teman-teman itu adalah tetap menjalaninya, apapun itu kondisinya teman-teman. Ketika teman-teman merasakan ada perubahan yang aneh atau ada gejala yang aneh itu di dalam tubuh teman-teman, jangan takut untuk memeriksakan diri. Ya teman-teman, tetap pikirkan hal yang positif, terus tetap bahagia teman-teman. Teman-teman harus memeriksakan diri tadi, khususnya isolasi mandiri ya teman-teman. Jika teman-teman berada di lingkungan yang padat penduduknya, itu teman-teman carilah tempat yang hanya teman-teman yang merasakan nyaman, kemudian bisa menunjang untuk teman-teman itu lebih cepat sembuh. Selain itu, teman-teman pasti perlu perawatan dari dokter. Itu akan diberikan obat-obatan, teman-teman. Nah, namun Bapak ingin sharing nih, ketika Bapak sakit kemarin, itu yang Bapak rasakan sendiri, itu Bapak tidak diberikan obat, namun lebih khususnya vitamin, teman-teman. Nah, kenapa? Ketika Bapak untuk cek awal, di situ Bapak dikatakan atau terkategori sebagai yang gejalanya ringan. Nah, teman-teman, jadi untuk yang gejala ringan sendiri itu hanya diberikan waktu saja bagaimana di dalam tubuh ini, bagaimana prosesnya virus itu, apakah dia akan lemas atau akan semakin memperburuk keadaan yang Bapak rasakan. Nah, tapi secara intinya teman-teman, selalu berpikiran hal yang positif, terus berbahagia. Apabila teman-teman itu pola makannya itu dijaga, itu yang pertama ya teman-teman, pola makannya dijaga. Yang kedua, itu istirahatnya yang cukup. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah olahraga yang teratur. Jangan lupa dalam satu hari untuk terkena sinar matahari. Seperti itu Pak Okta. Ya, terima kasih Pak Aji. Itu memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Aji, karena yang telah dikatakan, saya mungkin perlu menggarisbawahi ya, kita harus olahraga, kita harus tetap bahagia dan berpikiran positif. Karena teman-teman, seperti kata pepatah yang biasa kita dengarkan ya, bahagia adalah obat. Nah, itulah kenapa dari penyakit ini kita harus bahagia agar penyakit ini segera pergi dari kita apabila memang kita terpapar oleh penyakit yang lagi happening ini. Ya, tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Pak Aji tentang proses gitu ya, penyembuhan beliau harus berpikiran positif, tetap olahraga ringan ya, untuk menjaga imunitasnya agar cepat naik gitu ya, dan bisa dinyatakan sembuh. Mungkin saat proses-proses itu ya, segala proses yang telah terjadi, kita harus tahu juga mengenai tanggapan-tanggapan terdekat ya, oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, mungkin negatif atau mungkin menurut persepsi yang berbeda. Nah, kita juga harus tanyakan pada beliau ya. Baik Pak Jadi, setelah hasil PCR itu mengeluarkan, Pak Jadi dinyatakan terpapar gitu ya, apa tanggapan dari orang-orang terdekat Pak Aji ini, khususnya teman, mungkin teman beda kamar atau mungkin teman keluarga atau mungkin juga pasangan? Pak Aji bisa dijelaskan pada teman-teman yang ada di sekolah. Baik teman-teman, langsung saja. Karena ini penanganannya juga kita masih belum terlalu mengerti ya, atau kita belum mempunyai pemahaman yang baik terhadap penyakit ini, maka tanggapan dari orang-orang terdekat sendiri itu adalah khawatir pasti teman-teman, takut, merasa bahwa
saya sendiri saat itu sudah terpapar, itu sebagai orang yang harus dijauhi. Nah, tapi saat itu sendiri Bapak sendiri merasakan ya teman-teman, apabila kalau orang lain juga mengalami hal yang sama, apakah akan Bapak memberikan perlakuan yang seperti itu? Nah, tapi itu memang respon atau tanggapan dari tiap-tiap orang itu berbeda. Nah, untuk teman beda kamar sendiri pasti ada kekhawatiran teman-teman. Namun ingat, kita masih memiliki keluarga. Nah, untuk memotivasi diri Bapak sendiri, Bapak segera mengabari orang tua Bapak. Nah, Bapak mengabarinya dengan cara menelepon, terus mengabarkan kondisi Bapak saat ini. Hal yang mungkin meningkatkan motivasi Bapak untuk segera sembuh. Ketika Bapak mendengar suara orang tua Bapak mengatakan itu tidak apa-apa, sakit COVID-19 itu hampir menyamai seperti sakit flu biasa. Gejalanya juga sama teman-teman, pasti menyerang ke arah hidung, jadi kita agak sulit bernafas dan sebagainya. Namun memang kita harus penekanannya untuk COVID-19 ini akan menyerang ke paru-paru ya teman-teman. Memang seperti itu. Nah, jadi hal yang pertama diucapkan oleh orang tua kakak atau orang tua bapak itu adalah tidak apa-apa. Kamu harus tingkatkan imunmu dengan cara berpikir positif dan selalu utamakan kebahagiaan teman-teman. Jadi, jika teman-teman sendiri itu merasa sehat atau merasa bahagia, maka itu akan berdampak pada keseluruhan kondisi teman-teman. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Pak Aji mengenai awal mula, terus tanggapannya ketika sakit, kemudian ke tanggapan orang-orang terdekat, dan proses penyembuhan dari Pak Aji sendiri. Mungkin ya teman-teman, kita juga harus mendengarkan beliau mengenai pesan ya untuk para kanisian dan bagaimana tanggapan kanisian ya, setelah mendengar mungkin salah satu di antara kita semua itu terkena berpikir positif dan segala macamnya. Gitu ya Pak. Jadi kita akan berikan tanggapan untuk para kanisian agar mereka tetap berpikir positif pada sekeliling kita. Oke. Teman-teman, Bapak ingin mengajak teman-teman itu dapat memposisikan diri sebagai seorang yang terkena penyakit ini. Kemudian teman-teman, ingat, selain teman-teman harus menjaga kondisi teman-teman, teman-teman juga harus tidak lupa berdoa. Karena selain untuk kita menjaga kondisi, kita itu tidak akan tahu teman-teman tanpa adanya dari kehendak Tuhan sendiri. Nah, selain itu teman-teman, Bapak ingin mengingatkan teman-teman dengan mungkin hal yang Bapak percayai. Itu ada yang harus teman-teman tingkatkan. Yang pertama, itu adalah imun teman-teman. Bagaimana teman-teman itu menjaga tubuh teman-teman, yaitu dengan merawat diri, minum vitamin, dengan menggunakan masker, dan sebagainya. Ikuti protokol kesehatan dengan baik. Yang kedua, tingkatkan iman teman-teman. Rajin juga berdoa, kemudian serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa ya teman-teman. Dan yang ketiga, itu adalah aman. Maksudnya apa? Aman sendiri teman-teman. Yaitu bagaimana teman-teman menciptakan kondisi yang aman, kondisi yang menyenangkan, tidak ada rasa khawatir di sekeliling teman-teman, dimulai dari diri teman-teman sendiri. Jika teman-teman sehat, maka orang di lingkungan teman-teman juga itu pastinya tidak akan khawatir dan semua akan berjalan dengan baik.
Itu aja pesan dari saya, Pak Okta. Baik, terima kasih Pak Aji. Ya, dengarkan ya teman-teman. Semua yang telah disampaikan oleh Pak Aji ini adalah sebagai ilmu ya, atau jendela kita agar kita melek penyakit yang telah booming ini. Jadi setelah kita mendengar salah satu dari kutas gitu ya terkena, kita hendaknya memang bukan berarti langsung menjauhinya, tapi kita harus memahami kondisi mereka, kemudian menyerahkan mereka ke pihak-pihak kesehatan terdekat untuk segera mengisolasikan diri dan mengamankan diri agar mereka segera sembuh. Kemudian kita tetap juga harus ya, menyiapkan diri kita ya, minum vitamin dan tetap mengedepankan protokol-protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Baik begitu, terima kasih Pak Haji untuk sharingnya hari ini Ya, untuk kedepannya agar teman-teman yang ada di yang menonton ini agar melek dengan penyakit ini. Selamat sore. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mencoba berbincang dengan ex pasien COVID ya. Kalau begitu teman-teman, saat mereka sudah kembali ke masyarakat ya, setelah menyelesaikan masa-masa isolasi mandiri mereka dan sudah dinyatakan sehat, lebih baik lagi apabila kita tetap bergaul dengan dia atau beliau ya, namun tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan ya. Kalau begitu teman-teman, yang hari ini kita tahu, jangan hanya sekedar didengarkan saja, namun juga diaplikasikan ya. Kalau begitu, selamat siang dan tetap semangat.